Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Ari Oktaviana dari SI 4201 dengan NIM 12021844238. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 tentang modeling object stage using stage mesin diagram. Untuk objektifnya, jadi tujuan kita menyelesaikan modul ini yaitu untuk memahami status objek model dan menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML stage. Untuk peta prosesnya, di sini ada stakeholder mental model, di mana stakeholder itu akan menggunakan model persyaratan dengan konsep NFRS itu akan menghasilkan suatu arsitektur model, dan jika menggunakan konsep FRS itu akan menghasilkan desain model. Arsitektur model dan desain model ini akan menghasilkan suatu solution model, dan solution model ini akan menghasilkan suatu code. Nah, di sini ada diagram aktivitas, di mana aktivitas yang pertama itu membuat diagram interaksi dengan membutuhkan artifak seperti use case form skenario nya ini, dan akan menghasilkan suatu diagram interaksi. Ya benar, diagram interaksinya ini dibutuhkan untuk membuat aktivitas selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan memodelkan kompleks objek. Jadi aktivitas ini itu membutuhkan diagram interaksi dan use case form skenario nya ini untuk menghasilkan suatu state chart diagram. Memperkenalkan status objek. Status itu mode atau kondisi sedang. Ada dua cara berpikir tentang status objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Sekarang mengidentifikasi elemen-elemen diagram state mesin. Jadi di sini ada cooling, idle, heating, itu merupakan state node. State node itu seperti node untuk mengkonfigurasi keadaan. Terus di sini terdapat kayak start event, ini merupakan initial state, dan end suatu event ini merupakan final state, dan status turn on turn off unit ini merupakan transition trigger, dan notasi seperti ini dinamakan transition. Transisi status itu mewakili perubahan status saat runtime. Jadi kayak trigger event, contohnya when real time lebih dari upper bound itu dinamakan trigger event, dan AC installed, heater installed itu dinamakan guard condition, dan turn on fan, turn off fan itu dinamakan suatu action. Struktur internal node stage. Jadi keterangannya di sini, entry itu merupakan peristiwa menentukan tindakan saat masuk ke stage, sedangkan exit itu peristiwa saat keluar dari stage, do itu peristiwa untuk menentukan tindakan yang sedang berlanjut. Nah, contohnya seperti ini. Cooling itu dia mempunyai struktur internalnya untuk melakukan keadaannya itu entry sama exit, di mana entry itu keadaannya turn on AC dan exit itu turn off AC. Terus ini diagram lengkap untuk mesin HVAC-nya. Membuat diagram mesin stage itu langkah-langkahnya, yang pertama menggambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek, terus menggambarkan status install objek dan menentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama pakai objek, terus menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek, terus menentukan tindakan dalam suatu stage kayak gitu. Terus ini langkah-langkahnya. Langkah pertama itu kita menggambarkan kondisi awal sama kondisi akhirnya. Terus menentukan status objek stabilnya kayak cooling, idle, heating. Kita tentukan status objeknya. Terus langkah yang ketiga itu menentukan pemesanan sebagian keadaan. Jadi kita menentukan transisinya. Kayak notasinya seperti itu. Terus langkah keempat, kita menentukan transisi event dan aksinya kayak ini. Transisi triggernya itu turn on unit, turn off unit. Terus event triggernya itu kayak when real time lebih dari upper bound, when real time lebih dari sama dengan upper bound. Terus ini aksinya turn on, turn off kayak gitu. Terus langkah yang kelima, kita menentukan tindakan dalam suatu keadaannya itu. Jadi stage node ini mempunyai keadaan seperti apa untuk melakukan tindakan. Jadi kayak exit, entry kayak gitu. Heating juga kayak gitu. Kita menentukan tindakannya. Terus after trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu ditentukan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after selama 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Transisi mandiri. Jadi transisi mandiri itu merupakan transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Seperti contohnya ini,
state node-nya ini mempunyai transisi keadaan dengan keadaan yang sama dan sumber yang sama, itu push. Dia kembali ke state node yang ini terus. Jadi diagram di sini tuh dia tuh punya cara menyederhanakan diagram, yaitu dengan cara persimpangan dan pilihan. Untuk persimpangan sendiri itu digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Terus contohnya seperti ini, ada state SA, SB, SC, SD. Jadi contohnya ya, saya sebutkan SA ini tuh transisinya ada E1 itu merupakan event yang pertama dengan JM atau evaluation of guard. Terus A3 itu action ketiga. Jadi dia bisa melakukan persimpangan dengan GO dan GP. GO itu actionnya yang kelima dan GP itu actionnya yang keenam. Dan jika melakukan persimpangan dengan GO itu akan bertemu dengan stage node yang SC, dan jika melakukan persimpangan dengan GP itu akan bertemu dengan stage node yang SD, seperti itu. Terus contoh persimpangannya ini ada dua diagram tanpa menggunakan persimpangan dan diagram setelah menggunakan persimpangan, seperti ini. Nah, bedanya ini adalah transisinya. Jadi dia tuh lebih memiliki duplikat transisi, dimana jadi stage node ini memecah transisi menjadi beberapa fragmen, dan sehingga dapat mengurangi duplikasi peristiwa kayak gitu. Ada push kayak gini, terus pilihan. Jadi kalau pilihan itu bedanya itu simbolnya sih, tapi tujuannya sama, untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Cuma prosesnya dan simbolnya yang beda. Untuk seperti ini contohnya, untuk stage node SA, jadi dia tuh mempunyai transisi E1 evaluation of guard event 1 dengan memiliki JM evaluation of guard dan action 3. Dia bisa memilih dia akan melakukan transisi dengan GO atau GP. Kalau dengan GO itu dia akan bertemu dengan stage node yang SC ini. Kalau GP dia akan bertemu dengan yang stage node yang SD ini, seperti itu. SB juga seperti itu. Jadi dia bisa memilih, dia juga bisa melakukan pemilihan dengan menunjukkan urutan transisi stage-nya, urutan peristiwa, evaluation of guard, dan action-nya seperti apa. Nah, contoh pilihan. Jadi ini ada dua diagram di mana menunjukkan contoh pada saat menggunakan persimpangan dan pada saat menggunakan pilihan. Jadi bedanya simbol dan prosesnya saja, kayak gitu. Untuk ringkasannya, dari modul ini itu suatu objek itu mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut, dan diagram mesin stage atau stage mesin itu menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.